Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali warahmatullahi ini wabarakatuh. saya ingin berbicara langsung atau menguak fakta tentang Kang Samsudin lagi ya, ini tentang yang Kentus ketahui ini. Kembali lagi bersama Bung Kentus. Lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa, ini sudah ditanyakan banyak netizen juga. Itu memang bener ya Mas Kentus, kalau Mas Kentus dulu pernah Ya pernah ikut letalisir, pernah ikut netralisir rumah. rumah atau pembersihan rumah Ya ya Mas pembersihan Kentus, rumah di di mana tuh? Jagoan Jagoan Ponggok, Ponggok, Jon Kocongit, ngambil ke barat. Gedung Koco ke timur atau ke Timur, barat? Ke timur. timur, Ngetan sorry. ya, Iya, Ngetan. ke timur. Itu Kentus ikut dan lihat sendiri Banyak proses kejanggalan. netralisir atau pembersihan rumah di Desa Jagoan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kalau statusnya Kentus ini dengan Kang Samsudin itu waktu ikut pembersihan itu sebagai Antar jemput. sebagai sopir pribadinya Kang Samsudin, antar jemput ya. Iya, cuman ngantar sama beliin apa gitu, minuman buat Cuman, ya, gitu. buat ntar ada orang yang capek-capek gitu loh. Intinya supir lah. Ya intinya sopir. Yang utama sopir pribadi Kang Samsudin dulu gitu ya. Ya dulu. Itu kira-kira waktu netralisir rumah atau pembersihan rumah itu yang kamu ketahui apa, Dos? Yang janggal itu ya itu ada namanya itu apa ya? Keris. Ada kejanggalan di Iya, situ. janggalannya di situ. Katanya ambil keris. Ambil keris? Nggak tahu kerisnya itu ngambilnya dari goib atau nyata, settingan nggak tahu juga kan aku. Tapi itu kejanggalannya di waktu dia megang keris itu ada kotoran ayam di dekatnya waktu itu. mau mewujudkan keris tersebut. Ya, di dekatnya kotoran ayam, jarak 1 jengkal kayaknya ya. 1 jengkal waktu mau mengambil benda pusaka tersebut yang sebelumnya itu tidak kelihatan ya berarti. Iya. Niatnya diwujudkan, ditarik gitu. Ya, tarik. Tapi posisinya itu dekat dengan kotoran ayam, jarak 1 jengkal. Iya. Itu yang membuat sampean janggal ya. Ya janggal lah. Itu kok bisa janggal itu kenapa? Barang kayak gitu kok deket di kotoran ayam gitu loh, yang ku nggak masuk pikir kan, ke pikiranku maksudnya gini, masa ada barang goib deket, enaknya emang kan rumahnya toh itu. Iya. Rumahnya barang kan. Iya. Itu deket sama kotoran ayam. Apa mau orang aja deket, kalau deket kotoran ayam nggak mau deket. Ya kan, makhluk gaib itu. Itu kalau sepengetahuan Kentus seperti itu ya, yang terus yang ada diketahui. Terus ada lagi, kemudian ada lagi waktu dia mau ambil bunga, itu ada sesuatu jatuh lagi dari sekitar dia mau jalan. Dia jalan sambil jalan mau ambil bunga 7 rupa, itu jatuh di sekitaran dia jalan. Berarti Kang Samsudin jalan niatnya mau mengambil bunga tersebut, bunga 7 rupa, itu terus jatuh. Kamu mengetahui bahwa ada benda jatuh di bawah Kang Samsudin. Iya. Itu apa bendanya? Itu kalau namanya orang-orang Jawa bilangnya cacing kantil. Cacing kantil nggak tahu aku itu. Aku nggak pernah mainan gituan kok. Besar apa kecil itu? Wujudnya seperti paku. Seperti paku? Ya seperti paku. Lurus gitu? Iya, bengkong gitu loh. Bengkong-bengkong. Ya, cacing. Bengkong ya, gitu cacing itu ada lingkarannya, kepala ada, buntut ada, kan ada. Itu jatuh sendiri gitu berarti? Jatuh sendiri, katanya Kang Samsudin, wes enak ngomong bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih ya, wes ya udah biar aja,
jangan banyak ngomong kamu, itu temennya, itu bilangnya Bilangnya Udin. gitu. Sama, Iya, sama aku. oh berarti sempet nanyain ya, itu Iya, apa Kang, bilang gitu. iya, bilangnya Kang Samsudin bilang gitu. Udah diam aja kamu, itu barangnya temennya itu, temennya yang kuambil tadi loh. Oh, Bicaranya gitu. berarti benda Bahasa yang Indonesia. jatuh tersebut tadi katanya itu teman yang waktu diwujudkan keris tadi yang Iya, di dekat kotoran ayam itu berarti ya. iya, iya. Maaf, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya agak Agak belum kurang lancar lancar lah. ya, seperti halnya public speakingnya kurang lah, Iya, belum terbiasa ngomong di depan kamera juga. agak-agak Ini grogi, orangnya juga kalau orang Jawa itu bilang malu-malu kucing, mutun, utun, polos mas polos, ya. molosin ini. Polos. Itu yang waktu pembersihan. Selain itu dari trik-trik Kang Samsudin Ya yang itu, diketahui saja, yang diketahui saja. sebelumnya itu kan aku dibikin enaknya ngomong buat apa itu? Mau dibikin mediator, Ya mediator, memasukkan barang itu yang nggak tahu yang itulah nggak kelihatan itu terus dimasukkan ke ke badanku. badannya gendros ini. Ke badanku nggak mau masuk, terus bilang gini Kang Samsudin, Kang awakmu rung iso, kowe minggir sik, tak gantane liyane ae. Wi sampai kon maca surat apa ae tak waca ya nan, aku melu maca ya nan. Oh, surat apa aja sudah Yang dibaca bacakan. dengan Mas Gendros ini. Aku ikut baca juga, suruh baca ini, aku baca juga. Setelah itu dipegang leherku, dipegang leherku itu Leher. panas, kayak ada balsemnya itu loh. Kok bisa panas? Itu ada baunya nggak waktu dipegang panas? Ada baunya seperti korek itu loh, korek pentul itu loh, ya korek, kayak korek kayu, korek kayu itu loh, manual itu itulah ya. Korek jazz itu korek ya. jazz ya. Baunya Kayak itu. Terus ada lagi yang diletalisir, ada lagi ada lagi yang katanya suruh ngerasain barangnya itu, Barang apa itu yang keris suruh itu loh. Wah, Keris kerisnya itu suruh dimintain suruh ngerasain enggak sampean. dirasain semua yang di situ yang menonton itu suruh cobain rasanya. Ini loh ada tenaganya dari si keris ini gitu. Itu Ada reaksinya apa ketika nyobain itu, dipegang atau gimana? dipegang leher, ditengkuk sini loh, Ditempelin di leher gitu. bukan tangannya Kerisnya. Samsudin pegang keris gini Ya, ya, dipegang keris gini. pegang keris gini kan, Gini. sama tangannya ini pegang sini. Terus reaksinya di leher berarti. Reaksinya di leher panas. Itu kira-kira gua loh. Kira-kira Mas Gendros itu kayaknya ada cairan gitu loh. Cairan. Tapi ada baunya. Baunya semua baunya itu. Semua kalau ada unsur panas ketika reaksi itu berarti ada bau seperti korek jazz itu. Pentol korek itu ya, pentol korek. Namanya korek apa ya? Yang kotak itu loh. Ya, yang korek jazz kayu pakai itu loh. Kayu itu loh. Yang apa ya? Manual lah. Ya, dulu kayaknya. Ya, dari Mas Gendros ikut netralisir di rumah warga di Jagoan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Itu selain itu, kan Mas Gendros juga lumayan ya, agak lama lah. Ya, sedikit banyaknya kan mungkin selain itu ada yang diketahui lagi. Ada yang itu bambu. Bambu apa lagi nih? Katanya kan buat menunjukkan apa itu, ada sesuatu yang di situ, yang ditanam di situ. Itu ngetesnya pakai bambu, kayak sensor buat cari logam itu loh. Apa namanya? Metadetektor. Ya, itu pakai bambu dia, bukan pakai itu gituan. Itu kejadiannya? Ya di situ juga. Oh, masih di tempat netralisir itu. Ya. Itu kan pakai bambu. Pertama pakai bambu dulu sini, baru itu untuk mencari
tempatnya. tempat goibnya gitu. Iya, berarti. nggak tahu tempat goibnya atau apanya, nggak tahu. Memang yang nyuruh itu Samsudin ada kan, orangnya ada, lihat aja ntar di videonya ada kok semua. Terus petir, apa itu, keris petirnya itu ya dikeluarin juga itu. Ini yang masih rame banget ini soal Keris petirnya. keris petir itu Iya. gimana? Keris petir itu Kalau gimana sih, aku Mas dulu Gendus? Itu kirain loh ya, ntar lihat sendiri ya Pak? iya Pernah lihat sendiri pernah kerisnya? lihat sendiri, ku kirain itu betulan. Kerisnya itu dikira sampean betulan. Iya betulan. Sekali narik gini terus diangkat gini, ada petirnya, sambaran petir dikit-dikit, treret gitu loh. Kalau kalau bahasa Jawa treret itu apa namanya? Ya, ya udah ceret-ceret gitu aja. Pokoknya Ada petirnya itu loh. kilat-kilat Kilatannya gitu ya, kilatannya ada ya, panjangnya 1 jengkalan lah. Kerisnya itu. Kilatannya. Oh, kilatannya. Iya, kilatannya ada segitu. Tapi panjangnya segini kerisnya. Itu asli apa tidak sih? Gak tahu, kalau aku itu nggak pegang kok. Kalau aku pegang itu nggak tanyain ini Waktu buat apa. celeret itu ditunjukin kamu tahu berarti. Tahu, tapi dia sambil, kalau nggak salah itu baca doa apa dulu. Terus sambil azan juga. Sambil azan juga. Iya. Terus sambil baca-bacain Iya, apa gitu. baca-bacain apa. Terus langsung di shred Keluar di, nggak ada tempatnya, itu nggak ada tempatnya kan, nggak ada kayaknya. Oh, tempatnya nggak ada. Cuman keris Dibalut kain. baut kain kafan itu di Kain atas. kafan. Ya. Putih berarti warnanya. Ya, di atasnya bunga 7 rupa, di atasnya keris itu. Oh, itu dipegang Kang Samsudin seperti ini. Ya, jalan-jalan dulu, Jalan dulu. puter-puter itu. Kalau itu nggak kena kerekam. Rekam kalau itu. Ya, kalau itu nggak kerekam. Aku di apa itu, buat mediator juga itu nggak kerekam. Oh. Kan ada apa itu, gerakannya sendiri-sendiri juga. Oh. Pas itu pertama, ya maaf nggak nyebut TV-nya, nggak apa-apa kan? TV-nya Channelnya. nggak apa-apa. Channelnya TV-nya nggak apa-apa. Willis Soalnya TV itu. narasumbernya kan sudah pernah diupload dari Willis TV. Nanti videonya duplikannya saya share. Willis TV itu sebelum datang itu ya sudah datang, tapi masih tata-tata, masih tata-tata, masih prepare lah. prepare lah itu. Itu semua udah dia bikin apa itu, katanya enaknya ngomong kayak pencak silat gitu loh. Oh, Seperti itu. Oh, berarti keris itu dibawa juga waktu untuk netralisir itu. Iya. Sebelum live. Sebelum di live. Willis TV itu. Iya. Sudah ngeluarin keris. Itu untuk apa katanya? Sempet nanya nggak? Sempet nanya apa? Enggak sempet nanya. Aku orangnya nggak kepoan, tapi tahu semua. Gitu loh. Maksudnya tahu itu, ini barang ini kok. Yang kalau aku dari sisi gituan nggak pernah percaya dari dulu. Dari aku masih kecil sampai aku gede sekarang ini nggak percaya kalau ada gitu-gituan. Ya percaya dikit-dikit, percayalah. Ada yang percaya, ada yang enggak kan. Tapi kebanyakan nggak percaya aku. Ya menyesuaikan ya, berarti tergantung yang benar. Kalau kelihatan aku loh itu barang gituan itu, kalau mewujudkan barang gituan itu lama prosesnya. Oh, prosesnya lama kalau mau mewujudkan benda tersebut. Iya. Yang ditarik itu ya. Iya, yang ditarik itu. Ada prosesnya. Prosesnya lama banget itu. Juga kalau dipegang nggak kayak gitu. Maksudnya kalau ada isinya atau apanya itu takutnya ada yang kena. Enggak sembrono. Bilangnya sembrono apa? Oh, ya sembrono itu. Enggak bisa buat sembrono. Pengetahuannya Mas Gendus seperti itu waktu netralisir, jadi kerisnya dikeluarkan waktu sebelum live di media TV lokal, kemudian dikeluarkan itu sempat diadanin sama dibaca-bacain surat-surat yang enggak jelas gitu aku.
Gak tahu aku surat apa aja ya. Juga. Iya. Nah, soalnya Gendes ini terus terang juga nggak bisa ngaji yo. Agama ya. Nggak bisa ngaji. Iya jujur banget. Nggak begitu fase. Iya tahu kalau surat-surat apa dikit-dikit ada yang tahu, tapi yang kalau bacanya yang belum bisa ya. Belum bisa libat aku loh. Dereng sakit lawan. Jawanya dereng sakit. Bahasa Indonesia belum bisa, tapi ya sedikit-sedikit insya Allah ya mau belajar lah Mas Gendros. Ya dikit-dikit belajar lah. Kemudian dikeluarkan kerisnya itu katanya juga nggak bilang kesampaiannya Mas. Nggak bilang, bacain udah ayat-ayat tersebut, kemudian jalan dia jalan kelilingin tempat yang itu, yang mau dibersihin itu katanya waktu itu berarti waktu keliling-keliling itu sempat lihat kerisnya itu nyala, ada kilat-kilat gitu ya, itu di tengah lokasi itu lihat tapi kilatannya maksudnya kilatannya ada satu jengkalan gitu loh. Sampean lihat sendiri? Kilatannya lihat sendiri ya? Dengan mata kepala sendiri? Iya. Takutnya itu, pikir aku dulu kan gini, apa bener ya itu keris bisa ngeluarin kayak gitu loh. Dugaan kan pikiranku kan gitu. Terus masa bisa sih? Masa bisa kan aku beneran gitu. Kayak iya kan gitu. Terus dia ambil itu apa keris dekatnya kotoran ayam itu, aku lebih nggak percaya lagi. Terus dia jalan jatuhnya itu ya, barang jatuh kancing kandel itu tidak diwujudkan, ucuk-ucuk jatuh sendiri gitu ya. Kok bisa keluar sendiri itu padahal nggak ditarik ya. Oh itu pikiran aku itu cacing tanah yang asli itu keluar sendiri terus wujud gitu kali. Jadi besi. tapi jatuh kok kondisinya. Tapi kondisi jatuh itu denger aku. Nah itu videonya ada, waktu jatuh itu ada. Tapi waktu terus denger ngomong kepada Kang Samsudin apa itu Kang gitu tidak keliput media televisi tersebut. Yang dibicarakan sama yang apa kameramennya Willis TV ditanya itu apa. Oh iya ditanyain juga itu apa katanya kan? Juga temennya itu ada iki konconnya apa temennya? Iya deh. Bahasa Indonesia iya bahasa Indonesia itu ini temennya udah nggak apa-apa ini gitu, temennya udah nggak apa-apa gitu. Nanti videonya masih ada kok. Videonya semua ada. Itu sebelum di situ barang itu kan yang megang aku duluan. Apanya? Barang apa? Ya cacing kandel itu kan jatuh lonteng gitu kan. Gua ambil, Kang jatuh Kang, aku wes menengok bahasa Indonesianya dah diam aja kamu, ini temennya juga kok. Itu memang beneran kamu ya yang megang? Yang megang aku. Terus wah tekan kono bahasa Jawanya tekan kono, bahasa Indonesianya udah taruh situ aja gitu maksudnya. Berarti disampar bahasa Indonesianya apa? Ya disampar. Enggak, harus sampar. Gak tahu bahasa Indonesia sampar itu apa. Oh lalu disampar gitu? Disampar dengan Kang Udin, disampar deketin apa nih manisannya apa juga nih apa karena apa lataran itu kan buat nganu itu selipan, bukan buat selipan, itu buat ya kalau orang Jawa buat mepek gabah. Mepek buat menjemur padi. Ya, menjemur padi. Tapi itu rumah Masnya dulu katanya itu. Katanya itu enaknya ngomong rumah itu tahu ditumbalin gitu loh. Kalau bahasa Jawanya ditumbalin. Itu katanya yang punya rumah yang ingin dinetralisirkan, yang ingin dibersihkan. Ya Samsudin sendiri yang bilang. Oh yang bilang malah Kang Samsudin sendiri? Iya Kang Samsudin sendiri bilang ini dulu ada cok bakal itu ya itu tadi apa itu namanya cok bakal itu kalau orang bilang bahasa Indonesianya apa ya? Babat talas. Bukan babat talas. Apa itu buat itu loh. Apa lupa aku.
buat benteng rumah. Kalau pagar. ya pagar rumah itu katanya ada cobekalnya, kepala apa babi sama kepala ayam ayam putih itu katanya gitu. Itu katanya Samsudin, Kang Samsudin. berarti yang minta dinetralisir rumahnya itu nggak tahu apa-apa sebelumnya ya? Ya belum, sebelumnya tahu katanya gini, sebelum dibongkar itu dikit-dikit ada kejadian, ada yang jatuh, ada yang kena apa gitu Terus katanya. akhirnya dimintain untuk membersihkan rumah Iya. itu, Terus lalu Samsudin bilang gitu. itu Ada yang dari netralisir di iya, iya. Jagoan Ponggok ya. Selain netralisir tersebut ada lagi Ya nggak ada sih, ya cuman yang pernah ya kejanggalan-janggalan di situ itu semua. selain itu selama kamu nyupir? Kan aku itu dulu sopir pribadi jarang dipakai kan, yang dipakai kan aku di rosokannya. Oh, malah Iya. seringnya dirosok. Dirosokannya. Kalau dibutuhkan saja, Baru kalau diperlukan saja iya, berarti baru dipanggil. diajak. Iya. Suruh nyupirin. Ya kalau ngantar netralisir cuma satu kali itu aja. Kalau kayak ngantar Mbak Leha itu dulu sering ngantar ke rumah siapa itu, ayah angkatnya itu sering. Itu sebagai sopir pribadi. Iya. Kalau netralisir itu cuma ikut sekali itu aja ya? Iya, sekali itu saja. Terus ada kejanggalan lagi setelah berapa bulan di situ, ada orang 511 datang di Padepokan yang dulu, yang sebelah barat apa ya? Yang sebelah barat. Sebelah barat itu yang lama. Padepokan yang lama. Ya, yang itu dulu kan tidur kan di atas itu. Di atasnya itu kemudian ada orang datang, orang 511 katanya. Orang dari apa? TNI. Dari TNI itu. Terus katanya menguji kesaktian, ketebalan tubuh. Katanya menguji ketebalan tubuh. Itu waktu ada orang datang itu sampean tahu? Tahu. Orangnya tahu? Kalau orangnya nggak tahu. Kalau aku pakai seragam apa? Enggak pakai seragam, pakai baju biasa aja. Baju biasa. Ya, pakai baju biasa aja. Terus katanya di atas ada itu mau ngetes ke kekuatan tubuh katanya gitu, kekebalan tubuh atau nggak tahu kan. Terus selanjutnya dari aku turun kan, disuruh turun, aku turun. Kali turun aku dengar ada letusan juga, tapi itu pistol. Ya pistol atau apa kan nggak tahu kan, pikirannya ya nggak melihat kan aku. Terus katanya ya sebelum itu kan aku nggak bisa tidur kan, kalau nggak tidur ke atas kan, mau tidur sama anak-anak tempatnya anak-anak kan kecil, sempit gitu kan. Kalau tidur itu kayak ikan pindang itu loh, jadi satu kan nggak bisa tidur. Terus akhirnya kamu pulang ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, besok paginya datang ke sana lagi mau ambil rosok ke mana gitu, lupa aku tuh. Ambil rosok pengepul itu loh. Terus gitu ketemu sama Kang Udin. Kang, itu yang bilang Kang itu? Iya, Kang Udin. Kang Udinnya bejo penak emang bahasa Jawane. Kang, kowe mambengi nyapora video aku. Ono bahasa Jawane, bahasa Indonesia nih. Kang, kenapa tadi malam kok gak mau ngambil video aku? Aku mau nunjukin kalau aku kebal sama pistol, katanya gitu. Itu yang bilang Samsudin sendiri. Itu pernyataan dari Kang Samsudin sendiri. Cuma itu ya wallahu alam ya. Iya, itu pikiranku asli gini. Atau tidaknya juga nggak tahu. Terus tapi kalau pemikiranku gini. Kayak karena ngomong masa apa itu, masa sama pistol nggak mempan gitu loh.
orang aja kalau kena carang apa itu bambu, bambu, ada duri bambu, kalau kegesek sedikit aja kan masih sudah luka, terluka. ya kan. Kayak Masa pistol pistol aja gak kuat gitu loh pikiranku. itu Dipegang juga katanya. dugaannya seperti itu. Itu Itu dari kamu. iya, Tapi pernyataan dari Kang Samsudin ini suruh videoin suruh videoin waktu itu. waktu itu. Kenapa kok Katanya buat pembuktian kalau Kang aku Samsudin tersebut kebal? kebal. Kalau itu nggak tahu aku kalau orangnya 511 atau apa TNI beneran atau nggak tahu. Tapi letusannya denger sendiri ya. Denger posisi itu, Duar gitu. iya, posisi itu kan nggak pakai seragam orangnya. Soalnya nggak pakai seragam. Soalnya nggak pakai seragam. Tapi denger letusannya duar Iya, itu denger. Cuma besoknya lagi waktu kamu datang bilang seperti itu ya. Iya. Kenapa? Pikiranku gini, kenapa kalau kemarin suruh turun, aku kan gitu. Iya. Kenapa nggak suruh videoin sekalian kan gitu. Bilang gitu kan enak kan. Kenapa kok paginya gitu loh. Setelah kejadian. Setelah itu, Mas Kendes. Setelah itu ya. Setelah itu yang sampean ketahui apalagi kira-kira? Itu pakai pisau. Sampean yang pernah di sana loh. Orang terdekatnya Kang Samsudin juga loh. Itu dulu pernah Selain itu uji kekebalan tubuh lagi pakai golok. Oh pernah? Pernah. Kalau golok itu tajam, kalau tajam itu baru, kalau diginiin bisa robek, dikit-dikit bisa robek lah kalau tajam beneran. Kalau nggak tajam, kalau diginiin nggak apa-apa orang. Nah, itu ada unsur kejanggalannya di mana? Kejanggalannya nggak ada sih. Kalau tajam diginiin nggak apa-apa kadang. Cuman apa itu kalau ada digesekan, ada apa itu, ada ketutan namanya, ada bekasnya doang. Kalau tajam ya diginiin doang, nggak apa-apa, giniin. Setajam-tajamnya golok ya. Ya kalau ditunul gini nggak apa-apa ya. Ya ada lah ya. Kalau bekasnya minggit ya, kalau pelan loh, kalau keras ya putus, ya pelan aja nggak apa-apa. Nah itu kejanggalannya di mana? Jadi kejanggalannya itu mukulnya dia kan pelan. Mau membuktikan, tapi mukulnya pelan. Coba gitu. Dia tarik gini, kalau nggak robek jangan panggil aku. Oh itu mau membuktikan kepada sampean gitu? Iya dulu, sama anak-anak rosok semua. Sama anak-anak rosok ya. Ini loh saya kebal gitu. Iya. Tapi cuma ditunul-tunul gitu. Gini-giniin doang. Kalau digini-giniin nggak apa-apa. Kalau nggak tajam loh. Kalau pelepah pisang aja kalau diginiin putus. Oh itu percaya. Mungkin maksudnya bercanda mungkin. Iya nggak tahu. Sambil guyon-guyon. Iya nggak tahu kalau itu. Selain itu nggak ada lagi ya? Nggak ada. Ya sering maksudnya sering pertunjukan gituan sering, tapi kan aku nggak pikir itulah. Yang aku pikir kan cuman kerja aja. Biar aja dia bohong atau kan biar aja, ntar lama-lama kan ketahuan juga. Tapi yang paling janggal waktu sampeyan netralisir rumah itu ya. Paling janggal itu Penjagoan Ponggok, Kabupaten Blitar. Itu yang paling janggal. Paling janggal sekali itu. Selain itu dari media-media apa, mungkin dari kelapa atau dari apa gitu. Kalau kelapa itu saya belum begitu tahu ya. Belum tahu, tapi itu dulu belinya kan di sebelahnya Padepokan yang lama. Itu pernah coba masuk kan, temen kan juga ada di situ juga. Yang siapa itu namanya Soleh kan dulu kan di situ. Terus kakakku kan mau apa itu ruqyah dulu. Mau ruqyah di situ, ku bilangin jangan di situ. Semua nggak ada yang percaya sama dia. Kan aku gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Udah kan dari dulu kan aku nggak percaya sama Kang Samsudin. Tapi aku bukan menutupi untuk di Padepokan, enggak loh, maksudku enggak, maksudnya aku tutupi ini buat sendiri gitu loh.
buat aku sendiri. Kalau buat orang mau periksa situ ya pikir-pikir dulu Mas, jangan ke situ atau kemana lagi, cari orang lain aja. Aku bilang gitu biasa. Dibilang gitu. Loh, Aku itu bilang kok gitu. kenapa kok sampean bilangin gitu, Mas Gendus? Ya takutnya itu kena tipu gitu loh. Takutnya kena tipu. Ya semua udah tahu dari dulu trik-triknya Kang Udin itu semua udah tahu. Kalau semua maksudnya kayak sudah ada yang kenal semua tuh kan, kayak teman, Soalnya udah kayak banyak yang nganu kenal ya. kan. Dari orang-orang Ya dalam udah banyak banget yang kenal. ya aku itu Nah, yang jadi Mas Gendus ini gini, ini banyak agak susah ngomongnya. Jadi Mas Gendus ini banyak banget yang kenal dengan orang dalam, dengan orang terdekat mediator dari Kang Samsudin, dari mediatornya. Itu sudah banyak banget. semua ada yang Bahkan banyak. sampai sekarang pun masih berhubungan dengan teman-temannya dulu. Ini dari Mas Gendus. Itu yang tidak bisa disampaikan di sini itu karena Mas Gendus ini informasinya dari temennya. Nah, itu Yang saya kira kurang valid. Yang dia tahu saja, yang iya Gendus sampaikan di sini gitu ya, Mas iya Gendus. Yang dia tahu, yang dia bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri saja. iya Sebenarnya masih banyak banget yang dia ketahui. Cuman untuk itu langsung dari narasumbernya saja yang menyampaikan penjelasannya seperti apa. Tapi teman-teman sudah banyak banget ya yang banyak memberikan informasi-informasi banyak. seperti itu. Kan ada yang udah punya nomornya semua. Dari dulu sampai sekarang keluar dari rosoknya Kang Udin itu semua itu udah ada nyimpen nomor-nomornya Pak. Semua kontak narasumber itu kurang lebih ada berapa? Ya sekitar 6 orang kayaknya. Kurang lebih 6 orang. Iya, kalau yang anu loh, yang ya Soleh. Ya maksudnya yang masih hubungan, yang tiap hari cecetan gitu loh. Yang lost kontak itu ada beberapa. Ya banyak. Lupa. Banyak kali lupa. Semua kan ada yang pulang ke Lampung juga. Banyak yang pulang ke Lampung. Rata-rata luar Jawa ya malah. Iya, ya dari rumahnya Kang Udin Riko. Dari rumahnya Kang Udin. Yang banyak-banyak ke Kang Udin, yang dulu yang diajak babat dulu ya masih ada kontak juga. Nah, itu keterangan dari apa yang sudah disaksikan langsung dari Mas Gendus sendiri ya. Kesaksian dari mata kepala Mas Gendus sendiri. Ini enggak settingan ya, saya enggak maksa ya Mas Gendus. Iya enggak. Ya cuman itu semua yang tahu cuman dari mata kepala sampean sendiri ya, itu tadi ya. Apa bilangnya, baru 1 kali aku diajak gituan, baru nggak percaya ya itu. Kesaksiannya cuma itu kalau Gendus. Tapi kalau untuk informasi itu banyak banget. Makanya kakaknya waktu mau berobat itu tidak diperbolehkan oleh Mas Gendus. Tapi masih aja ke sana gitu loh. Kan mas aku nggak kuizinin, tapi dia apa enggak ngeyel mau ke sana. Coba aja. Tetap ke sana ya coba aja ya, kalau cuman apa itu ruqyah aja nggak apa-apa lah pikiran aku kan. Kalau ruqyah itu kan di sana nggak masang tarif. Kalau ruqyah kalau ngetarisir rumah atau apa itu masang tarif perbersihan enggak, maksudnya ya kalau ruqyah aja nggak masang tarif, untuk pembersihan rumah, kalau pembersihan rumah ngambil barang itu nggak tahu aku. Kalau itu nggak tahu, kayaknya kurang tahu ya, kurang tahu. Kayaknya ada yang bilang ya ada yang ngasih uang, ada yang ditarif kayaknya gitu. Ada omongan dari luar itu loh, dari temen mungkin ya dari temen sama mediator juga bilang ada yang kena ini. Tapi itu tidak langsung dari sampean ketahui sendiri ya. Itu menurut narasumber yang lain. Terus hanya mendapatkan informasi dari narasumber temannya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dulu videonya kali ini. Ini tadi juga nggak tak paksa ya. Enggak.
apa adanya ya, masih saudara sendiri ini, saya sama Kendus masih Ini adikku, adik ponakan. juga. Jadi ya nggak ada dusta lah di antara saya sama Kendus, biasa buat konten bareng. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nantikan video selanjutnya, apalagi yang saya buat dengan Mas Kendus. Mungkin hiburan lagi ya, biar nggak terlalu sepaneng bahas ini terus juga bosen nanti kalian. Aku nggak kuat mikir. Sampai Semoga permasalahannya cepat selesai. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu bisa dibuktikan oleh pihak yang berwajiban. Oke, cukup sekian dulu penyampaian saya dan Mas Kendus. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tumbal itu berada, dan ini kemudian mungkin saja ketemunya ada di sini, kemungkinan ya, kita masih belum tahu. Dan apakah nanti kalau benar-benar ada energi panas dari sebuah tumbal ada di sini ya, apakah nanti dibongkar atau dikeduk, atau mungkin ini dia bisa keluar sendiri di atas master ya, kita masih tunggu ini. Coba apa yang dilakukan oleh Gus Udin sekarang ini, barangkali sudah bisa didapatkan tumbal yang ditanam di dalam master ini, apakah bisa muncul tanpa harus menggali dari master ini, kita bisa lihat. Dan ketika Gus Udin tadi menepuk-nepuk dari lantai ini masih dengan tangan kosong, dan kami kayaknya sudah bisa melihat sebuah benda berada di genggaman Gus Udin. Tapi apa kira-kira, dan apakah harus digali, apakah dia muncul sendiri dari goib menuju ke zahir, sebuah benda yang ditanam di sini sebagai tumbal, masih kita tunggu pemirsa. Dan bagi Anda yang penasaran ingin langsung menyaksikan acara ini secara langsung di lokasi, Anda bisa langsung ke Jagoan, atau tepatnya di pos Kampling Kaca ke timur. Ya, Gus Udin minta. Ya, sengaja kamera kami los ke tangan Gus Udin, barangkali ada sesuatu tumbal yang sudah keluar mendohirkan. Kami tidak memindah kamera agar semacam tidak ada semacam sebuah rekayasa dari pengambilan tumbal yang bertahun-tahun sempat ditanam di tempat ini. Nah, kelihatannya memang sudah ada, kami zoom sedikit karena ini bentuk bendanya itu begitu kecil sekali. Nah, kita zoom, ada sebuah benda berupa keris kecil yang biasanya kita dapatkan keris itu sebesar 2 atau 3 jari, tapi kali ini hanya seperti belut pemirsa, kecil banget, kecil. Kita lihat itu 1 jentian aja lebih kecil. Dan kelihatannya Gus Udin juga tidak kuat ini untuk menerima benda yang sudah dari goib menuju ke zahir yang berbentuk keris, karena akhirnya salah satu dari kru diperbantukan untuk menjaga kestabilan dari tubuh Gus Udin yang kali ini sudah siap mengambil barang yang dipendam di dalam tanah. Apa sama rasa nih sama natur nih ya.
Piye rasane? Coba rasane. Panas. Panasnya penak apa panas loro? Loro. Kita mulai Mbak, satu sampai sita nah ini. Cek kuat? Kuat? Cek kuat? Sudah kesurupan. Iya Pak. Piye rasanya? Rasanya piye? Panas. Coba si tangga sama mana? Asal kartu mau main? Ayo deh, Amel. Ini ada. Gusudin ada nih. Terus, saya ingin bongkar. Cepat ya. Ya. Mas, sini wawancara dulu. Kroso apa mau? Panas. Sing panas ning ndi? Kene. Nang momen panase apa kaya nemen. Kaya di panas korek lilin ngono apa kaya panas balsem? Korek. Kaya korek ngene. Oh, kroso penting nek kaya nggo IP ngono ya. Oh, ya wis oke, makasih ya. Nah. Gus, kok demit iso nangis bareng ya Gus nggih? Oke. Napa malih niku? Temennya paling. Dalan? Temennya. Oh, temen. Kenapa? Alit tapi. Oke. Kenapa? Napa malih niku? Temennya paling. Dalan? Temennya. Oh, temen. Kenapa? Alit tapi. Oke. Kenapa? Gus, kok demit iso nangis bareng ya Gus nggih? Oke. Napa malih niku? Temennya paling. Dalan? Temennya. Oh, temen. Kenapa? Alit tapi. Oke. Kenapa? Jadi intinya memang kadang yang riyen itu lek bangun rumah siji tumbali ngoten. Nggih. Karena lek mboten dipindah khawatir lek Nggih. sing bongkar ada. Kula ke bawah kula. Malah pengen nangis. Nangis. Ke bawah suasana. Ya, oke, kayaknya sudah gitu aja ya. Atau mungkin komentar-komentar ini ada, saya tunggu. Kayaknya tidak ada yang bertanya-tanya Gus, meskipun toh penonton masih ada yang bertahan 40 orang yang menonton siaran langsung kita. Kayaknya sudah nggak ada yang penasaran dengan kita. Monggo, kita masih ada waktu sekitar 5 menit saja, sudah berjalan 5 menit ke belakang tadi ya. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya seputar makhluk gaib.